15 juta 15 menit. Ada. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Nama gue Hani, dan ini adalah seksi teman bicara dengan topik interpreter. Dengan temannya adalah seseorang yang sedang di seberang pulau yang bernama Anissa. Hai. Hai. Sekarang lagi di mana? Padang. Padang. Aku kok ingetnya Palembang. Nice. Kemarin aku tahun lalu keliling Sumatera belum nyampe Padang tuh. Jadi masih ada di Main list. dong. Itu sebelumnya sebelum nyampe Big Ben, aku pengennya foto di jam gadang. Jadi tagnya Big Ben, pas di Big Ben tagnya jam gadang. Belum kesampaian. Sangat out of topic. Oke, jadi boleh ini nggak langsung perkenalkan dirimu? Oke. Nama lengkap biasanya sih manggilnya Nisa aja gitu. Makanya ada AJ Nisa tuh sebenarnya Anissa Junaidi nama lengkap. Udah jadi interpreter sebenarnya dari sejak tahun 2009. Cuma Wow. itu ada jeda sih gitu dari 2009 kan zaman gempa ya. Jadi ada historinya sih sebenarnya tiba-tiba jadi interpret. Empat Cita-cita sih ada dari zaman sekolah. 2009 itu. Padang yang gede banget. Jadi di 2009 itu sempat di NGO kan di sini. Hmm. Jadi sampai 2010. Nah, cuma ada case juga karena belum selesai kuliah waktu itu jadi interpreter. Jadi waktu di 2010 itu orang tua suruh balik kampus gitu. Jadi disuruh berhenti karena emang gak kuat juga kalau misalnya nyambi bikin skripsi. Jadi berhenti di NGO karena full time karena zaman emergency response sama development itu kan kita beda ya kalau sama NGO yang memang running seperti sekarang kan seperti development atau apa gitu kan memang ada projectnya ada programnya kalau itu kan memang kayak apa ya recovery gitu nah jadi kita tuh kayak siang malam nah makanya orang tua bilang kembali dulu ke kampus karena mau nggak mau kan skripsi harus diselesaikan gitu kan. Nah, jadi di 2010 itu berhenti, di pertengahan 2010 berhenti, tapi karena track record selama di NGO itu karena sering keluar kantor, sering gantiin atasan misalnya, atau ada rapat atau gimana, dan orang kenal memang sebagai interpreter bukan sebagai officer, jadi NGO lain kenal gitu. Jadi ya kalau ada misalnya ada beberapa kegiatan yang memang hanya freelance, itu masih diikut sertakan oleh NGO-NGO yang lainnya gitu. Nah, itu sampai di 2012. Nah, itu break, abis itu break. Nah, sampai di 2016 waktu di 2014 kan ke Jakarta, di 2000 yang baru mulai kembali lagi jadi interpreter officially itu di 2016-17 antara 16 akhir 17 awal gitu. Nah, itu ada chance untuk jadi interpreter lagi di Jakarta. Sampai sekarang. Itu sih. Kita menyambung pertanyaan dari netizen ya. Ini misalnya salah satunya dari jawab Haftoh Larasati kalau nggak salah. Username-nya HFSHL_. Kak, gimana awalnya bisa jadi interpreter? Nah, itu juga pertanyaan aku. Tadi begitu masuk NGO itu memang sudah langsung jadi interpreter di NGO-nya? Atau apakah memang linear juga dengan jurusan kuliah yang diambil saat itu? Ketika emergency response itu kan sebenarnya ada banyak posisi yang bisa dikatakan volunteer ya. Di mana orang ya udah sih masuk NGO bantu-bantu gitu kan. Nah, Emang nggak memang mereka dibayar? ada rekrutmen waktu itu. Emang nggak dibayar? Gimana? Emang nggak dibayar? Justru dibayar, justru kita mintanya nggak dibayar tapi dipaksa untuk dibayar gitu. Kalau NGO internasional kan memang Oh tidak iya. boleh tidak dibayar ya. Jadi mereka memaksa untuk mengeluarkan kontrak. Jadi makanya sejak itu officially di situ. Jadi waktu pertama rekrutmen itu dapat rekomendasi dari teman, tapi tes gitu. Dites sama nama NGO-nya, nggak tahu kalau sekarang masih ada ya. Dia base-nya, headquarter-nya itu kalau di Indonesia di ini, national officer-nya itu di Jogja. Karena kan dulu sempat gempa Jogja juga. Kan awalnya gempa Aceh, gempa Jogja, baru gempa Sumbar gitu. Nah, jadi dia ada base di Jogja. Officer yang di Jogja itu ngasih tahu sama teman, habis itu apply. Dari sana tuh dites gitu. Dites sama si Indonesian sendiri sama yang Perancisnya juga gitu. Nah, pas awal-awal itu sebenarnya lebih kepada kayak serabutan. Karena kan kebutuhan interpreter zaman emergency itu kayak kantor keluar gitu. Maksudnya ada pertemuan di luar dengan official, misalnya kayak gubernur atau siapa gitu.
percakapan mereka kan bentar ya. Maksudnya cuma ya udah sih mengiringi atasan ke lapangan atau nanya sama warga gitu. Kesannya kayak guiding gitu kan, tapi sebenarnya cuma di lapangan doang yang guiding. Di kantor balik lagi jadi officer. Jadi kayak kita input data, terus mapping segala macam gitu. Jadi interpreting ini adalah lebih kepada untuk si kantor sendiri. Kalau misalnya kantor ngadain rapat, terus kalau si manajer misalnya ngasih pengarahan sama staff-staff yang Indonesian gitu, yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kita memang mendampingi mereka. Jadi secara official tugasnya interpreter, dia mengetahui semua proyek-proyek yang ada, itu mewakili si atasan untuk berbicara juga gitu. Jadi nggak hanya ke lapangan. Itu sih awal-awalnya memang namanya interpreter gitu. Memang sudah dari awal diberitahukan bahwa saya itu adalah interpreter. Terus kuliahnya memang linear, Mbak? Ya, linear. Sastra Memang Inggris. kebetulan saya sastra Inggris, kebetulan sastra Inggris. Ya, langsung minder deh Tapi saya. tidak menutup kemungkinan ya. Ini yang gimana? Langsung minder. Oh, jangan dong. Ini tidak menutup kemungkinan. Justru gini, ada beberapa kali sih ditanyain sama teman-teman, apakah ini sebuah benefit bagi kami yang lulusan sastra Inggris itu jadi interpreter. Kalau saya pribadi akan bilang enggak. Justru kita kalau misalnya teman-teman justru bahasa Inggrisnya bagus, tapi backgroundnya bukan bahasa Inggris, teman-teman lebih menguasai daripada kami gitu loh. Hmm. Karena misalnya nih kalau misalnya kita boleh membahas nih tentang perbedaan sekarang tuh di lapangan ada beberapa pekerjaan yang kesannya mirip terus disama-samain bahkan fee-nya gitu. Hmm. Kayak liaison officer gitu kan, kayak LO gitu kan. Habis itu kayak tour guide, terus interpreter. Nah, ini agak riskan sekali ketika menyamakan ketiga pekerjaan ini gitu. Nah, sedangkan si interpreter kan sebenarnya dia adalah orang yang harus menguasai topik. Hmm. Kalau si LO dia menguasai tempat gitu kan, dan dia nggak harus interpret gitu. Dan Nah, menguasai justru klien. teman-teman yang nggak, ya betul menguasai klien. Nah, dan kalau si tour guide dia menguasai lokasi gitu kan. Interpreter kan kita nggak harus menguasai lokasi. Kita kan yang kita kuasai harusnya kan knowledge-nya gitu. Atau scientific yang akan dibawa oleh si pembicara tadi. Nah, baik lagi, justru teman-teman yang memang bukan background-nya bahasa Inggris akan lebih menguntungkan di sini, apalagi anak hukum Hmm. gitu. Betul, betul, betul. Iya, jadi aku juga ngebayanginnya gitu ya. Kalau interpreter itu lebih kayak teman ngobrol, teman diskusi. Jadi dia nggak cuma nerjemahin, tapi dia juga harus nimbrung di diskusinya. Jadi kalau kita punya domain knowledge yang khusus dan itu sesuai dengan konteks pembicaraan, justru itu yang benefiting. Makanya aku kebayangnya kalau jadi interpreter memang harus spesialis juga. Kalau misalnya interpreter khusus dia di bidang energi, ya dia akan sangat terpakai di diskusi-diskusi seputar energi juga. Beda lagi dengan interpreter khusus kesehatan. Jadi nggak bisa interpreter harus semua topik gitu. Gitu nggak Betul, sih? betul sekali. Sudah mengalami hal seperti itu soalnya. Jadi kayak memang kalau misalnya kita tidak punya background ataupun ya background knowledge lah ya istilahnya kalau memang dia hanya general. Kalau general kan seperti conference biasanya kan general tuh pembicaraannya. Tapi kalau misalnya kita diajak ke lapangan, ke pertambangan misal gitu. Kita aja nggak ngerti kan, lapisan tanah aja kita nggak ngerti gitu kan. Terus gimana kalau mau diajak ke lapangan mau ngobrol sama ekspatnya pun nanti nggak nyambung gitu kan ataupun sama Indonesia misalnya ada manajer yang orang Indonesia yang memang kebetulan dia terkenal bahasa Inggris gitu contoh sederhananya aja waktu itu kayak di pelabuhan kalau di pelabuhan kan kalau kita taunya bridge kan jembatan kalau generalnya di Mm, pelabuhan bridge ternyata anjungan gitu jadi mm. yang sederhana-sederhana kayak gitu masing-masing interpreter sebenarnya sebelum dia turun ke lapangan dia harus menguasai background knowledge-nya itu dulu gitu. Iya. Jangan kan sampai istilah kayak gitu ya. Kadang-kadang aku nemu interpreter yang bahkan singkatan pun dia nggak ngerti. Jadi kayak oh open government partnership misalnya, terus diterjemahkan Uh, sebagai kerjasama pemerintahan terbuka. Padahal open government partnership itu nama organisasi. Nama organisasi. Nah, dia nggak ngerti, jadinya diartikan. Nah, iya jadi memang aku ngerasanya memang domain knowledge yang bermain di situ. Makanya kemarin ini, jadi awal-awal Hah? pembicaraan kita kenapa adalah karena, Ya kenapa nih tiba-tiba gitu kan? ya aku aku kalau ngomongin sesuatu pasti memang karena akunya sendiri tertarik. Jadi kenapa tiba-tiba aku tertarik dengan topik interpreter ini? Sejujurnya, because tiba-tiba aku attracted by the
monetary value. Jadi aku biasanya nggak ikut campur urusan keuangan kantor karena itu bukan bagianku ngurusin finance. Tapi tiba-tiba tuh kan kemarin lagi rajin meeting dan tiba-tiba kita lagi mau ngadain workshop. Nah tiba-tiba aku kedapetan lah CC email untuk agenda meeting atau agenda workshop, aku agak lupa. Tapi ya durasinya 2 jam. Terus aku baca invoice-nya, ya ampun, invoice-nya itu jadi untuk satu meeting itu satu interpreter itu sekitar 15 juta ya. Satu interpreter. Satu ya, satu interpreter. Iya, satu Wah, interpreter itu 15 itu juta. itu Jadi benar tinggi. jadi Uh, interpreter bahasa ke Inggris satu orang 15 juta, interpreter Inggris ke bahasa beda lagi orangnya itu 15 juta. Padahal aneh juga ya. Karena biasanya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu lebih susah dibanding mentranslasikan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi anyway, jadi rate-nya sama. Cuman di situ aku mikir, wah gila ya. 2 jam dapat 15 juta tuh kayak mind blowing gitu. Jadi sempat tuh itu tuh beberapa bulan yang lalu gitu dan itu rate 2022. Jadi aku tiba-tiba jadi tertarik dengan ngepoin si interpreter ini. Cuman karena sibuk akhirnya nggak kepikiran lagi. Nah, sampai akhirnya beberapa hari yang lalu itu temanku minta rekomendasi sworn translator, penerjemah tersumpah. Terus aku jadi kepikiran lagi lah. Jadi kepikiran bahwa oh menarik juga nih selain jadi interpreter jadi sworn translator. Kenapa? Karena aku mikirnya sworn translator itu kebanyakan mentranslasikan dokumen-dokumen yang baku. Nah, dokumen yang baku misalkan kayak akte ijazah pendidikan, itu kan kalimatnya gitu-gitu doang ya. Beda kayak itu aja gitu. kita, beda kayak mentranslasikan eh, dokumen hasil penelitian yang baru gitu. Jadi, wah kayaknya ini sworn translator juga menarik nih. Makanya, oh tiba-tiba aku ingat dirimu. Ya udah aku tanya-tanya aja gitu. Tapi ujung-ujungnya aku akan nanya duit, tapi mungkin ya coba direspon dulu gimana. Oke, jadi ada beberapa poin. Kayak yang pertama itu soal yang rate tadi ya. Itu Hmm. cukup tinggi sih. Kalau aku honestly ya belum pernah dapat rate setinggi itu gitu. Karena yang rate seperti itu biasanya yang aku tahu ya, mungkin penerjemah senior ada gitu. Yang aku tahu biasanya rate seperti itu adalah biasanya seperti courtesy atau misalnya kayak high level meeting gitu. Hmm. Bahkan untuk rate segitu itu bisa dari pengalamannya para senior, rate yang tadi itu justru nggak nyampe 1 jam gitu, 15 menit doang ada dapet rate segitu gitu. Wow, jadi Yang penerjemah senior ya 15 juta 15 menit. ada jadi jadi rate-nya mereka, jadi makanya rate kita tuh nggak bisa disamain sama siapapun gitu. Maksudnya ketika ada yang bilang rate interpreter tuh acuannya ada nggak, ada HI kan, jadi ada HPI, ada IC. IC kan asosiasi interpreter conference. Jadi memang ada acuan yang tapi nggak akan jauh beda. Apinya lagi untuk beberapa kasus kayak yang menerjemahkan presiden gitu atau menerjemahkan yang meeting-meeting yang ibaratnya confidential gitu. Ya itu Hmm. hanya mereka aja yang biasanya tuh sebelum meeting atau sebelum mulai interpreting itu kita nyerahin surat gitu. Apa istilahnya? Oh my god. Ya mohon maaf ya kalau lagi kandungan segini rada-rada ngeblank gitu. Jadi kita sebelum kita mengiyakan proyeknya atau menandatangani kontraknya itu kita menandatangani dulu sebuah perjanjian bahwasanya ini hanya bla 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 gitu. Kita terus kita harus ngirimin KTP segala macam tuh ada yang kayak gitu. Hmm. Aku juga pernah yang kayak gitu. Cuma itu untuk sebuah perusahaan gitu kan. Nah, jadi makanya rate mereka tuh akan berbeda ketika kasusnya seperti itu gitu. Nah, jadi yang tadi tuh wajar memang ada, tapi hanya kasus-kasus tertentu. Nah, terus kemudian yang kayak yang Sworn Translator. Hmm. Sworn itu kayak sependek pengetahuan aku ya. Sworn itu dulunya sampai Gubernur Sutioso kalau nggak salah adanya gitu. Jadi kalau misalnya ada penerjemah yang mereka bilang, ini mohon maaf kalau misalnya penerjemah senior mendengarkan mungkin bisa dibetulkan, tapi sejauh ini referensi yang aku baca itu, jadi sworn yang ada itu adalah sworn yang sudah ada dari sejak lama karena sworn itu sudah tidak ada lagi dari tahun 2010-an itu sudah tidak ada gitu.
karena sudah tidak ada lagi yang namanya sumpah penerjemah dari Gubernur DKI, karena sworn itu biasanya yang memberikan sumpah itu adalah Gubernur DKI. Nah, terus gimana sworn yang sekarang? Apakah sudah tidak ada lagi? Yang sekarang itu namanya certified translator dari HPI. Itu ada tesnya gitu. Jadi dia more or less itu sama gitu. Maksudnya tapi setiap tahun biasanya kita renew untuk si sertifikasinya itu. Tapi ini nggak tahu udah terjadi apa belum, ada rencana itu dari Kemenkumham itu juga mengeluarkan sertifikat untuk Swan Translator gitu. Jadi mungkin sudah ada dari dalam beberapa tahun ini. Tapi yang jelas yang Swan Translator yang lama yang versi Gubernur DKI itu sudah tidak ada, udah lama banget. Kalau misalnya menemukan orang-orang seperti itu, seharusnya nih umur mereka tuh udah bisa dibilang udah senior gitu. Nah, seperti yang Mbak Hani bilang tadi, bahwasanya dia ada template. Ya, justru ada loh yang jual template-nya itu gitu. Template aktenya itu ada yang dijual secara murah gitu. Nah, terus perbedaannya apa dengan si kita pakai template orang itu? Sedangkan aku pribadi kan aku nggak sworn ya. Aku belum ikut yang sertifikasi yang HPI. Terus perbedaannya apa? Aku nggak bisa pakai template itu tanda tangan gitu sama stempel basahnya Hmm. gitu. Jadi itu sih yang bikin dia jadi mahalnya itu Ya si kan? surat legalnya itu. Yang mahal tanda tangan sama cap basahnya doang, padahal kan isinya gitu-gitu aja. Maaf, Itu dia sih khusus sebenarnya. dokumen-dokumen tertentu. Ya, maaf. Tadi aku nyebutin eh, angka pastinya ke kantorku bayar berapa. Aku pede nyebutin karena kantorku kan NGO, jadi nggak apa-apa disclose pengeluaran karena memang harus transparan. Jadi, tapi untuk tahu akhirnya ada yang 15 juta 15 menit itu semakin membuat saya semangat. Tapi baik lagi ya, itu biasanya si tapi ini benar-benar case-nya adalah case khusus. Jadi kita nggak akan pernah tahu siapa orangnya gitu loh. Jadi Iya, kita nggak akan tapi pernah tahu ya, dia dibayar oleh siapa atau apa gitu. tapi konteksnya di kantorku ya, yang aku bilang itu 15 juta 2 jam itu bukan yang public official yang super duper sekelas gubernur apa bla 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 enggak, tapi bener-bener kayak sama pemerintah Indonesia. Ini aja mungkin apa ya? Ya, bukan high levelnya banget lah di kementerian tertentu misalnya. Cuman ya kita memang butuh translator karena memang kantorku orang asing semua, ketemu pemerintah Indonesia, dan kita kan mikirnya butuh proper translator dan kita hire dari company yang memang profesional dan mereka punya kredibilitas yang bagus banget. Jadi kita hire-nya nggak langsung ke orang, tapi ke company-nya. Jadi aku yakin 15 juta juga pasti Oh, dipotong fee bukan. sama company-nya. Heeh. Jadi Oh, kalau itu rate-nya bisa dibilang memang rate akan segitu sih. Maksudnya tidak akan terlalu jauh berbeda dengan yang biasanya berurusan dengan internasional. mm-mm, kan. Kalau dirimu sendiri itu berdiri sendiri atau di bawah satu company? Terafiliasi kah? Macam-macam. Jadi gini, kalau misalnya untuk beberapa project, kalau aku pribadi klien kan banyak Indonesia ya. Jadi rate-nya tuh bisa dibilang rate-nya ya standar banget gitu. Nah, jadi mereka biasanya lebih kepada lihat CV kita, oh ini cocok gak ya. Kadang-kadang justru kita tuh kayak pakai gladi tau gak sih? Jadi sebelum kita mulai acara itu, kita tuh kayak dites dulu sama mereka dalam beberapa sesi gitu. Baru, oh oke nih gitu. Baru dipakai untuk beberapa event selanjutnya gitu. Jadi itu rate-nya cukup bisa bisa dibilang kalau misalnya kita lagi biasanya sih bagus rate-nya. Rate-nya umumnya pada umumnya bagus. Tapi itu kalau full day. Tapi kalau misalnya dengan case seperti ini tuh kebiasaannya tuh yang per hour tadi gitu. Jadi banyak kan yang perusahaan-perusahaan ini dia akan meminta yang per hour aja karena misalnya cuma mereka ya meetingnya cuma sejam 2 jam gitu. Nah tapi aku juga ikut dengan beberapa agensi. Nah ini pelajaran sih sebenarnya. Kalau misalnya nih Mbak Ani, kalau misalnya aku ini macam-macam ya. Ini ada beberapa opsi. Aku dulu pas di 2016 pertama kali kembali lagi jadi interpreter itu, Hmm. aku ambil project sendiri dan itu seperti membahayakan diri gitu. Hmm. Jadi kalau dirimu punya modal, lebih baik itu sendiri aja gitu. Kenapa? Karena ketika kita kalau yang sempat kemarin kan pandemi tuh, jadi kan nggak ketahuan device-nya itu palingnya device-device yang bisa dibilang mumpuni kayak Hmm. sinyal kita sekian. Ditanya loh sama agensi sama klien ditanya kecepatan internetnya berapa Mbps segala macam itu ditanya itu ada data-datanya semua itu ditanyain sama pandemi itu ditanyain semua. Nah,
Kalau itu kan oke gitu kan, maksudnya adalah device personal yang memang kita gunakan terus. Tapi kalau misalnya kita dengan beberapa klien, itu kan mereka yang offline itu kan pakai alat. Nah, Hmm. alat ini yang mahal. Nah, awal-awal aku kembali lagi jadi interpreter itu, aku main sendiri gitu. Aku sewa lagi alatnya. Karena Hmm. aku nggak punya basic kan, aku bukan agensi juga. Aku sewa alatnya, terus aku kerja, memang rate-nya lumayan tinggi karena tidak ada potongan dari agensi kan. Tapi karena ini adalah yang namanya, inilah perannya agensi sebenarnya. Agensi kan mereka adalah pushing dan terus controlling kapan pembayaran. Nah, waktu itu yang namanya juga anak baru, baru main segala macam. Akhirnya hitungan itu bulan. Baru Hmm. aku dibayar, sedangkan aku udah bayar si alat, terus aku udah bayar untuk segala macam gitu. Dan itu belum dibayarkan kembali gitu. Nah, Hmm. makanya akhirnya kalau memang permintaannya si klien adalah hanya sederhana, hanya interpret saja, aku akan ambil gitu. Tapi kalau misalnya permintaannya agak sedikit lebih berat, misalnya sama alat segala macam, aku serahkan ke agensi di mana tempat aku bernaung gitu. Jadi lebih aman, jadi agak lebih apa ya? Itulah itu kita berada di buah agensi itu sebenarnya untuk safety sebenarnya, Hmm. bukan karena hanya rate aja, tapi lebih aman aja sih Hmm. gitu. Ngomongin jadi independent interpreter, terus bahas tentang modal. Modalnya itu seberapa besar, Mbak? Katakanlah kalau beli alat itu harganya berapa, kalau nyewa berapa, dan apakah ada biaya-biaya di luar logistik tadi? Apakah ada biaya misalnya untuk marketing, untuk yang lain-lain gitu? Udah pasti kalau misalnya kita sendirian ya, anggap misalnya kita suami istri gitu. Hmm. Memang berarti emang suami kita memang khusus untuk dia yang menghubungi si klien ini gitu loh. Maksudnya kalau kita juga pasti kan kita juga akan keteteran kan. Jadi mulai dari alat aja. Kalau sekarang sih kayaknya alat tuh udah macam-macam ya, udah ada yang murah justru di Tokped tuh ada gitu. Yang satu set 10 itu ada yang justru cuma yang nyampe 50. Kalau dulu tuh kalau nggak salah tuh hampir seratusan gitu. Macam-macam sih alatnya kan, macam-macam yang mereknya juga macam-macam. Bahkan ada yang beberapa tuh yang nekat pakai alat yang dipakai buat jadi tour guide gitu loh. Ya kan tour guide kan ada juga tuh alat bantu denger tuh. Jadi Hmm. pakai itu kan, dia intinya kan kita punya transmitter sama receiver kan. Hmm. Transmitter biasanya sepasang, terus receiver tuh ada 10-an. Itu paling sedikit gitu. Maksudnya paling sedikit penyediaan. Tapi kan kalau misalnya kita jadi interpreter workshop, Hmm. workshop itu kan lumayan gede ya. Kadang-kadang workshop tuh pusatnya 30-30-nya, apalagi kalau di daerah mereka pakai alatnya gitu. Nah, itu kan kita pakai 3 set alat yang harus kita beli sendiri gitu kan. Kan Hmm. lumayan ya kalau misalnya kita pakai modal sendiri. Nah, itu kalau memang itu workshop yang dimana kitanya boleh jalan-jalan gitu. Tapi ada juga seperti conference, mereka itu kayak nggak suka ada suara interpreter yang sama barengan sama suara si pemateri. Hmm. Jadi mereka nggak mengizinkan interpreter itu kayak duduknya itu dekat sama peserta atau apa. Jadi kita di booth gitu. Nah, biaya booth itu ada lagi. Belum lagi biaya angkut boothnya, instalasi boothnya gitu. Dan transmitternya si booth itu sendiri berbeda dengan transmitter alat yang pasang-pasangan tadi. Hmm. Transmitter booth itu dia kayak alat radio, bahkan kayak mini DJ segala macamnya itu. Dan bahkan itu macam-macam, ada yang opsinya sekian channel, ada yang cuma 2 channel, ada yang 3 channel, macam-macam gitu. Hmm. Hmm. Jadi makanya cukup pricey kalau misalnya memang kita main sendirian gitu. Kecuali kalau kita memang mau sediain alat, tapi kita rekrut teman-teman juga, itu beda cerita sih. Tapi kalau untuk pemula ya sebaiknya berarti jangan mulai sendiri lah ya. Nanti nanti masih meraba-raba terlalu banyak resiko. Sebaiknya memang bernaung di sebuah agensi sih. Tapi tadi Mbaknya bilang ini terafiliasi dengan banyak agensi. Itu kok bisa? Ya, Nggak harus eksklusif. enggak. Jadi agensi ini kan biasanya mereka kan kliennya macam-macam ya. Jadi ada yang backgroundnya pertambangan, ada yang pendidikan, ada yang segala macam gitu. Nah, kita itu kayak yang aku bilang tadi, jadi tipikal agensi itu macam-macam. Jadi ada agensi itu yang memang mereka meminta kita mengirimkan invoice. Ada yang memang agensi itu yang memang mereka tuh kayak bayar kita sesuai dengan deadline yang mereka per sekian minggu atau per sekian hari. Ada yang agensi yang memang kita dikontrak jangka panjang kan gitu. Nah, jadi untuk kita baik lagi ke bukan background knowledge ya, ke skill kita mau di bidang apa kan kita pilih dulu nih pas di awal. Jadi kita orang tahu kita ini sebenarnya lebih sering di mana. Kalau misalnya kita
pahamnya IT nih. Sedangkan klien kita ini dia punya ada perikanan segala macam, nggak cocok dong sama si agensi ini kalau misalnya kita di perikanan segala macam. Nah, jadi kita terafiliasi dengan beberapa agensi gunanya ya udah nanti ketika si kliennya agensi itu ada yang IT, ini yang IT, jadi kita ke IT aja gitu semuanya gitu. Jadi gunanya itu sebenarnya kenapa kita bermain dengan banyak agensi. Tapi kalau satu agensi aja berarti kan kadang-kadang kita pushing untuk kita skillnya cuma 2 bidang gitu atau 3 bidang. Terus tiba-tiba ada bidang lain yang nggak kita pahami, kita paksain gitu dan klien pun juga nggak akan puas kan. Jadi akhirnya juga beresiko ke diri kita sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa ya, agensinya banyak. Nggak apa-apa. Justru di Indonesia ini ada ikatan agensi. Hmm, Jadi nanti juga ujung-ujungnya kita ketemu lagi sama orangnya itu terus sih sebenarnya. Gak akan berubah sih. Lingkaran interpreter tuh cukup kecil kok. Jadi kalau udah ketemu di agensi satu, terus jadi kita di agensi lain tuh ketemu lagi sama dia oh gitu. gitu. Kalau insight Mbak, supply and demand-nya sekarang kayak apa? Apakah supply-nya terlalu banyak atau justru supply-nya lagi kurang? Kalau untuk di setelah pandemi ini ada beberapa agensi tuh mereka memberikan pelatihan untuk interpreter gitu. Jadi sepertinya ada supply yang cukup baik, tapi kalau dilihat dari demand-nya apakah masih tinggi? Cukup tinggi. Karena ini, karena kita berterima kasih ya sama Pak Presiden, ada Perpres tahun 2019 itu Hmm. yang mewajibkan gitu. Mewajibkan bahwasanya setiap acara internasional itu baik pesertanya itu bisa berbahasa Inggris apa tidak, yang jelas acara itu adalah internasional, baik itu cuma 2 atau 3 orang yang nggak bisa, itu wajib ada interpreter di acara tersebut gitu dan itu emang sudah ada ketentuannya gitu. Jadi ya supaya apa demandnya masih ada gitu. Selagi perpres itu masih berjalan ya. Jadi saya harus kirim lamaran kemana Mbak? Tergantung nih, tergantung. Jadi sebenarnya kalau untuk lowongan itu sendiri bisa bisa gabung di grup HPI dulu. Nanti Hmm. ada biasanya informasi-informasi kalau aku kalau misalnya boleh jujur ya, Hmm. karena kan di Padang nih, ini kan jauh dari epicentrum jatuhnya gitu. Kalau yang demand yang tinggi itu kan di pusat. Yang Hmm. tinggi itu demandnya adalah kayak di Jakarta, Bali. Jakarta pokoknya sepanjang Pulau Jawa lah, Jakarta, Bali, di Jogja tuh lumayan banyak juga karena banyak itu. Kalau bagi kita itu sebenarnya yang terjadi demand tinggi itu adalah di peak season sebenarnya. Kalau di hari-hari seperti ini, biasanya yang akan menjalankan proyek itu adalah mereka-mereka yang memang sudah namanya itu sudah apa tercatut ya di situ gitu. Kayak udah ada namanya di situ. Jadi Kementerian A itu biasanya ada 5 event atau ada 10 event misalnya di peak season. Sedangkan nggak di peak season itu cuma 2. Nah, dia kan udah ada interpreter yang aslinya yang dia pakai. Bahkan udah ada IP juga kan, Ikatan Penerjemah Pemerintah gitu. Wow. Jadi pemerintah juga udah punya interpreter sendiri. Jadi ya seperti itu. Jadi ada supply-nya juga tinggi, demand-nya juga tinggi, pokoknya sama gitu. Nah, tapinya lagi nanti di bulan Juli ke atas sampai Desember itu benar-benar satu interpreter kadang-kadang bisa dihubungin sampai untuk 4 kerjaan satu hari itu. Kalau selama kerjaan online itu bisa interpreter bisa ngambil dari pagi sampai malam itu beda-beda kerjaannya semua gitu. Tapi kalau zaman dulu kan kita belum ada yang online-online gini. Jadi itu biasanya cuma bisa ngambil satu. Nah, di sana itu kebutuhan interpreternya tinggi. Kalau yang di sekarang ini, karena mereka udah punya nama-nama yang seperti itu, jadi nanti pagi interpreternya masih sama, nanti siang orangnya itu lagi, beda event, beda event, beda event gitu. Jadi ada yang memang dia kalau dia ngabur sehari itu dia bisa ngambil 3 sampai 4 kerjaan gitu. Jadi makanya sebenarnya ini di LinkedIn, di Hmm. Facebook segala macam banyak sebenarnya lowongannya gitu. Jadi bisa langsung ke kliennya aja. Nanti tinggal tanya, memang kebutuhannya hanya interpreter kah? Atau memang ada surat menyurat lainnya gitu. Gila, seru banget ya. Kalau Mbak sendiri termasuk IP nggak? Enggak. IP itu biasanya PNS ya, kalau nggak salah sih. Oh gitu. Harus PNS. Iya, karena kan awalnya kan mereka tuh rekrutan pemerintah untuk apa rekrutan PNS untuk jadi penerjemah pemerintah kan. Nah, Hmm. kesininya
kalau melihat perkembangannya itu ada beberapa dari mereka tuh yang jadi interpreter juga gitu. Di dalam badannya pemerintah itu juga udah ada interpreter. Tapi memang di supply-nya mereka tidak sebanyak mungkin event yang ada gitu. Mungkin satu satu departemen ya atau satu badan pemerintah itu interpreternya mungkin 10 gitu. Sedangkan event yang ada setiap peak season itu satu harinya aja ada berapa gitu kan. Pasti nggak akan cukup. Gila. Apalagi udah keluar kota segala macam, apalagi keluar negeri gitu. Nggak sih akan ke cover. Aku jadi ini deh, di satu sisi optimis, tapi di sisi lain nggak optimis. Jadi di satu sisi aku optimis karena katanya demand-nya tinggi, tapi di sisi lain aku pesimis karena tadi ada kalimat bahwa oh iya kalau udah dipakai si orang ini ya udah si orang ini dipakai terus. Jadi, sedangkan kan untuk membangun kredibilitas itu kan butuh waktu ya. Betul. Jadi ya itu tadi untuk memang kita berada di dalam sebuah tempat di sebuah bahkan di jangankan untuk si klien di dalam agensi pun kita harus punya track record yang baik dengan si agensi tersebut gitu. Itu kan terserahnya si agensi ya, maksudnya mau manggil kita lagi apa tidak gitu. Sedangkan kita kan nggak punya power kita kan tidak ada di sana gitu. Power kita adalah ya kalau misalnya kita dipanggil, thank God. Kalau tidak ya berarti kita waiting. Terus kita harus coba untuk cari klien yang lain gitu. Nah, cuma balik lagi seberapa kita melihat peluangnya. Kalau peluangnya itu sebenarnya tetap banyak sih gitu. Makanya kembali lagi kalau memang teman-teman untuk ingin memutuskan untuk jadi interpreter ini seberapa passionnya dan memang kalau aku memang tipikalnya orang freelancer gitu. Jadi aku bisa mengerjakan proyek yang di sini maksudnya memang tidak melihat dari value-nya itu adalah dari money-nya aja, tapi karena memang aku butuh untuk bermain-main di sini dalam artian di sini juga ada usaha kan yang lagi dijalanin gitu. Nah, jadi aku butuh yang seperti itu dan interpretingnya nanti mengcover cost-cost yang lainnya. Nah, jadi aku butuh waktu seperti itu. Tapi kalau teman-teman memang menjadikan ini adalah sebuah profesi yang rasanya, oh saya harus bekerja sepanjang tahun, ya effortnya juga harus tinggi. Jadi memang melirik semua calon-calon klien. Bisa kok gitu. Karena kayak randomly itu, aku kan jarang update LinkedIn ya. LinkedIn itu kan dibiarin aja gitu. Tapi tetap diisi kalau misalnya kita ada event apa gitu kan. Tapi jarang seperti kayak share status lah atau apa. Tapi itu LinkedIn itu selalu dihubungin sama klien gitu. Dia selalu nanya, "Red, ini berapa? Bisa in person nggak ini? Bisa nggak ke sini? Bisa nggak ke Wow. sini?" gitu. Jadi optimisme itu pasti ada gitu. Jadi tergantung kitanya sih gitu ngelihat peluangnya gimana sih gitu.